Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yusni Junior Tenenggolan, NPM 1815310763. Di sini saya akan menjelaskan asal mula berdirinya PT Yakult. PT Yakult merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1990. Pabrik Yakult mulai berproduksi pada bulan Januari tahun 1991 dengan menggunakan dana penanaman modal asing 100% dari Yakult Jepang. Awalnya pabrik Yakult berada di Jakarta, akan tetapi karena jumlah air bersih semakin sulit di Jakarta, maka pabrik ini dipindahkan ke Sukabumi. Lokasi pabrik Yakult ini berada di Desa Pewawahan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, dengan luas tanah 50.000 meter persegi dan luas bangunan 12.925 meter persegi. Kapasitas produksi PT Yakult adalah 3.300.000 botol per hari. Kapasitas produksi yang dilakukan tergantung permintaan pasar. PT Yakult mulai menerima kunjungan pabrik sejak tahun 1992. Pengunjung PT Yakult ini biasanya dari SMP, SMA, universitas, dan umum. Yakult adalah minuman susu fermentasi. Penemu susu fermentasi ini adalah ahli mikrobiologi Jepang bernama Dr. Minoru Shiruto. Beliau berasal dari Kyoto Imperial University, Jepang. Pada tahun 1921, Dr. Minoru Shiruto meneliti bakteri baik dan berguna yang kemudian dinamakan L-Casei shirota strain. Bakteri ini berhasil dikembangbiakkan pada tahun 1930. Pengenalan bakteri ini dilakukan pada tahun 1935. Pusat penelitian susu fermentasi ini berada di Yakult Central Institute yang didirikan tahun 1967. 300 tenaga ahli melakukan peneliti tentang manfaat bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Keunggulan Yakult yaitu aman bagi manusia, tahan asam lambung, bakteri tetap hidup sampai di usus kecil. Yakult terdiri dari dua jenis, yaitu Yakult Original dan Yakult Ice. Yakult Original mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri L-Casei shirota strain. Sedangkan Yakult Ice mengandung lebih dari 30 miliar L-Casei shirota strain, ditambah dengan kalsium dan vitamin. Yakult Ice ini sangat dianjurkan bagi lansia dan orang-orang yang sedang dalam kondisi kesehatan menurun. Yakult Ice langsung diimpor dari Malaysia, serta hanya digunakan di supermarket yang besar seperti Giant, Hypermart, dan Carrefour. Yakult mempunyai tagline, "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari." Yakult memiliki tagline ini tentu saja sangat berarti. Cintai usus adalah cara baru untuk peduli terhadap diri sendiri. Usus adalah organ tubuh yang penting agar tubuh menjadi bugar, kuat, dan segar. Jika usus kita baik, maka kita pun bisa hidup dengan baik pula. Keistimewaan Yakult diantaranya tanpa menggunakan bahan pengawet, tanpa zat pewarna, hanya memiliki satu rasa dan satu warna. Dibuat secara higienis, ISO 22000 tahun 2005, ISO 9001 tahun 2008, serta mendapatkan pengakuan dari Badan BPOM MUI yang diperbarui setiap 2 tahun sekali. Yakult merupakan pelopor minuman
probiotik, yaitu pada tahun 1930. Probiotik adalah bakteri baik yang bermanfaat bagi tubuh. Yakult memfokuskan diri sebagai minuman sehat sehingga sangat memperhatikan kualitas produknya. Masa kadaluarsa Yakult hanya 40 hari sejak diproses dari pabrik. Hal ini membuat produk yang ada di pasar dalam produk yang segar dan baik. Yakult hanya bisa disimpan dalam suhu 0 derajat sampai 10 derajat Celcius. Yakult mempunyai 3 prinsip, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati, usus yang sehat adalah kunci dari kesehatan, dan harga murah. Perencanaan produksi. PT Yakult menghasilkan produk dalam volume tinggi, tetapi variasi rendah. Strategi proses yang dipilih adalah fokus pada produk. PT Yakult hanya memiliki satu jenis produk. Selain itu juga, peralatan yang digunakan memiliki fungsi dan khusus dan pesanan serta paduan kerja sedikit, karena semua sudah terstandarisasi. Hal ini terbukti dengan adanya standar operasional produk kerja bagi karyawan perusahaan. Dalam pembuatan Yakult, bahan baku yang digunakan adalah bakteri, usus bubuk, glukosa, dan air. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat botolnya adalah polistiren, dan tutupnya dibuat menggunakan aluminium foil. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari berbagai macam sumber, seperti misalnya air didapatkan dari mata air Gunung Gede. Untuk menghasilkan Yakult, perusahaan melakukan beberapa tahap proses produksi. 1. Pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke tempat penampungan besar dan didiamkan selama 1 hari. 2. Fermentasi. Pada tahap ini gula mengalami proses HTST dan susu mengalami proses UHT. Waktu penampungan saat fermentasi adalah 7 hari. 3. Pencampuran gula dan air. Pada tahap ini, gula dan air dimix menjadi satu. Kemudian yang digunakan adalah mesin yang berfungsi mengaduk gula, pasir, dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Hasil dari tahap ini adalah Yakult Concentrate. Kemudian dimasukkan ke dalam blending pump dan ditambahkan air dan hasil akhirnya adalah Yakult. 4. Proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. 5. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. 6. Pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin, diantaranya sudah adalah selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi Yakult dan ditutup dan kemudian diseleksi. 7. Pengemasan. Terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun proses akhir. PT Yakult juga menggunakan strategi tata letak sel kerja, di mana mengorganisasikan ulang tenaga kerjanya dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen beragam sehingga dapat memusatkan perhatian dalam membuat suatu produk yang saling berkaitan. PT Yakult memproduksi suatu produk yang mempunyai karakteristik sama dan memungkinkan untuk diproses dalam sel kerja tertentu. Perencanaan kapasitas PT Yakult mempertimbangkan 4 hal, yaitu peramalan permintaan secara akurat,
adanya perubahan teknologi dan peningkatan kapasitas, tingkat operasi yang optimal, dan adanya perubahan-perubahan lain. PT Yakult memiliki kapasitas yaitu sekitar 3.300.000 botol per hari. Namun produksi yang dilakukan setiap harinya dapat berubah sesuai dengan permintaan yang ada. Pengendalian produksi. Penanganan persediaan bahan baku merupakan salah satu masalah bagi PT Yakult, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menangankan agar tidak terjadi kelebihan serta kekurangan bahan baku. Perusahaan harus dapat mengelola persediaan yang dimiliki sebagai mungkin sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan. Untuk menjamin agar pengelolaan persediaan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan, maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Sistem akurat akuntansi persediaan bahan baku merupakan hal yang sangat penting untuk penanganan masalah ini. Perusahaan Yakult mempunyai beberapa tipe persediaan, yaitu produksi jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan habis pakai. PT Yakult menggunakan sistem dalam menjalankan operasi perusahaannya. Tujuannya agar perusahaan dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari sistem persediaan bahan baku adalah agar proses penyediaan bahan baku berjalan lancar. Penetapan sistem persediaan bahan baku membuat perusahaan mendapat manfaat yang besar, yaitu adalah keteraturan penyediaan bahan baku sehingga tanggung jawab lebih terkontrol. Pengendalian mutu merupakan pengawasan terhadap kualitas yang dilakukan pada setiap tahap proses pembuatan produk, mulai dari tahap bahan baku yang datang sampai dengan produk jadi yang siap untuk dikonsumsi. Pengawasan mutu PT Yakult dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengawasan mutu bahan baku untuk melakukan inspek terhadap barang yang datang sebelum disimpan sementara di gudang atau sebelum dipakai di proses produksi. Pemeriksaan ini dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau bahan baku yang masuk apakah sesuai dengan spek yang distandarkan, karena biasanya bahan baku yang masuk jumlahnya banyak. Maka yang dapat dilakukan pemeriksaan adalah dengan sampling. Sampling dilakukan dengan tingkat kepercayaan tergantung pada keadaan bahan baku. 2. Pengawasan mutu selama proses produksi. Pengawasan mutu selama proses produksi dilakukan oleh Quality Control Process, yaitu melakukan sistem pengendalian mutu proses produksi secara harian dan melakukan analisis organoleptik bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi pada proses produksi, serta melakukan pengendalian mutu harian. Pengawasan mutu selama proses dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan sistem pengendalian mutu terhadap proses produksi sehingga dihasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar mutu. 3. Pengawasan mutu barang jadi. Pengawasan mutu barang jadi atau akhir dilakukan oleh Quality Control Finished Good, yaitu melaksanakan sistem pengendalian mutu produk akhir dan memonitoring penyimpanan barang jadi di gudang dan melakukan pemeriksaan kualitas organoleptik selama disimpan. Pemeliharaan mesin dan peralatan. PT Yakult menggunakan banyak mesin dan kompleks dalam proses pembuatan sehingga membutuhkan dana investasi yang besar
maupun biaya operasional. Untuk itu, strategi dan kebijakan pemeliharaan diperlukan agar semua peralatan yang beroperasi di dalam sistem tidak mengalami kegagalan dalam mengoperasinya. Upaya mengoptimalkan pemeliharaan telah sering dilakukan, semua bertujuan untuk menjaga keandalan dan ketersediaan sistem. Oleh karena itu, teknik pemeliharaan pada PT Yakult lebih banyak dikonsentrasikan pada pemeliharaan pencegahan untuk menghindari kerusakan yang lebih serius. Pada PT Yakult itu sendiri memiliki sistem sendiri untuk menjalankan sebuah mesin, yaitu dengan memanfaatkan sebuah perangkat yang dapat mengakses mesin agar mesin tersebut dapat bekerja dengan baik dan teratur. Perangkat itu adalah setiap mesin pada saat awal pembelinya, yaitu sekitar 6 bulan sekali, dan juga adanya perencanaan pergantian mesin secara berkala. Supply chain management atau rantai persediaan merupakan sistem tempat perusahaan penyaluran barang produksi dan jasanya kepada para pelanggan. Rantai ini merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai perusahaan yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengadakan barang dan menyalurkan barang tersebut secara efisien dan efektif, sehingga dapat tercipta nilai tambah bagi produksi tersebut. PT Yakult dalam prosesnya tidak menggunakan supply chain management dengan perusahaan lain karena segala sesuatunya diselesaikan sendiri dan bekerja dengan sistem ekspedisi dengan spesifikasi yang sudah ada. Kesimpulan, Yakult adalah minuman susu fermentasi. Penemuan susu fermentasi ini adalah ahli mikrobiologi Jepang bernama Dr. Minoru Shirota. Yakult merupakan minuman susu probiotik serta memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Bahan-bahan dasar pembuatan Yakult adalah susu skim, bakteri Lactobacillus casei shirota, gula, dan lain-lain. Botol Yakult dibuat dengan jenis plastik polistiren yang food grade karena dipercayakan akan meminimalisir migrasi kepada produk. Untuk penyimpanan Yakult haruslah disimpan dalam keadaan dingin dengan suhu 0 derajat sampai 10 derajat Celcius. Karena untuk menjaga fungsi dari bakteri Lactobacillus shirota agar berfungsi maksimal, distribusi Yakult menggunakan mobil box yang terdapat cooler box dan disebarkan ke supermarket serta menggunakan jasa Yakult Lady yang mengantarkan produk Yakult ke rumah-rumah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.